Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya hingga di penghujung akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP dan SMA Islam Bakti Asih, yang saya hormati Ibu, Bapak Guru, tenaga pendidik dan pendidikan SMP dan SMA Islam Bakti Asih, serta siswa-siswi SMP dan SMA Islam Bakti Asih. Di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Banyak sekali keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar yang ditulis oleh Muhammad Adam Hussein dalam bukunya yang berjudul Sukses Berburu Malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang pertama adalah diampuni dosanya terdahulu. Malam Lailatul Qadar seringkali disebut sebagai malam pengampunan, di mana umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat diampuni segala dosanya jika ia beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan niat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, barang siapa yang beribadah untuk menyambut malam Lailatul Qadar, maka baginya akan dihapus dosanya terdahulu. Keistimewaan yang kedua adalah malam penuh keberkahan. Malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3-6. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Di malam tersebut dijelaskan bahwa segala urusan yang penuh hikmah adalah urusan terbesar bagi kami. Sesungguhnya kami maha mendengar, lagi maha mengetahui. Keistimewaan yang ketiga adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mujahid dan para ulama juga berpendapat bahwa yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan adalah apabila kita melakukan sholat dan amalan di bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dari amalan dan sholat yang kita lakukan pada bulan-bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang keempat adalah malam keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Mujahid pernah mengatakan dalam tafsir Al-Quran, ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan adalah setan-setan pada malam tersebut tidak dapat melakukan apa-apa, tidak dapat mengganggu umat Rasulullah SAW dalam melakukan kebaikan. Maka dari itu, pada malam Lailatul Qadar kita harus memperbanyak amalan, harus memperbanyak ibadah kita, karena belum tentu pada malam lain kita dapat ibadah dengan tenang tanpa gangguan. Karena pada malam lain setan dapat mengganggu kita kapan saja dan di mana saja. Keistimewaan yang kelima adalah malam turunnya malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat keempat, Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Sungguhnya pada malam itu diturunkannya malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur segala urusannya. Muhammad Adam Hussein menjelaskan
bahwa banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, karena malam tersebut adalah malam yang diberkahi dan malaikat turun ke bumi, pertanda bahwa keberkahan, rahmat dan hikmah itu akan datang. Selain itu, malaikat juga datang ke bumi untuk memantau, mengawasi dan mencatat amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh umat-umat Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar, yang dimana nantinya akan dicatat di Lauhul Mahfuz untuk menjadi takdir setahun ke depan. Maka dari itu kita harus banyak-banyak amalan, banyak-banyak ibadah kita pada malam Lailatul Qadar. Terakhir adalah malam turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW pun mengetahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam tafsir Al-Karimi Rahman, Syekh As-Sadi rahmatullah alaih berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan keberkahan. Itu 6 keistimewaan yang ditulis oleh Muhammad Adam Hussein. Yang pertama, diampuni segala dosa terdahulu. Yang kedua, malam penuh keberkahan. Yang ketiga, malam lebih baik dari 1000 bulan. Yang keempat, malam keselamatan. Yang kelima, malam turunnya malaikat. Dan yang keenam, malam turunnya Al-Quran. Kita di sini sebagai umat Rasulullah SAW jangan sia-siakan malam Lailatul Qadar, karena kita dapat bertemu pada malam Lailatul Qadar hanya 1 tahun sekali di tanggal ganjil pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.